Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Oktober 1492, Columbus menemukan benua Amerika dengan menjelajah lautan. Dulu, untuk bisa menjelajah dunia antar pulau dan antar benua harus menggunakan kapal laut. Sampai akhirnya pesawat terbang berhasil ditemukan dan terbang pada 17 Desember 1903 oleh Wilbur dan Orville Wright setelah bertahun-tahun berusaha menciptakan pesawat. Pesawat terbang pertama kali digunakan untuk membawa penumpang komersil pada 1 Januari 1914. Penemuan pesawat terbang sangat membantu manusia dalam menjelajah dunia dengan waktu yang singkat. Termasuk kalau kita menjelajah Indonesia. Tapi tetap saja banyak daerah di Indonesia yang tidak bisa dijangkau dengan pesawat terbang, baik yang besar maupun yang kecil. Karena kontur alam yang dipenuhi pegunungan tinggi, khususnya di daerah Papua. Misalnya di wilayah Nabire. Kota Nabire memiliki bandara. Namun untuk ke distrik-distrik dan kampung-kampung di wilayah Nabire tetap harus menggunakan perahu. Karena akses satu-satunya memang hanya bisa dari laut saja. Beberapa daerah ada yang bisa dijangkau melalui daratan. Tapi dengan perbandingan 6 jam dari laut atau 1 minggu jalan kaki. Mau jalan kaki 1 minggu? Saya sih nggak mau. Belum membayangkan bawa barang, jalan lumpur, mendaki, hujan, ular, hewan buas. Sudahlah. Ini yang membuat biasanya kalau masyarakat dari pelosok mencoba sekolah atau mengadu nasib ke kota, jarang sekali ada yang mau kembali ke kampung, kerja dan berusaha sukses di kota. Tapi kenyataan terbalik dengan guru-guru tangan pengharapan yang ditugaskan ke pelosok untuk mengajar. Mereka malah tidak betah berlama-lama saat turun ke kota untuk belanja kebutuhan dan mengirimkan laporan. Rasanya ingin cepat kembali ke kampung. Kalau bisa cuma 2 hari saja lah. Kalau lebih dari 2 hari sudah. Yang pertama, di kota sudah banyaklah hal-hal yang sudah terbiasa tenang di tempat ini. Banyak hal-hal berisik dan lain-lain yang terjadi. Kedua, stres kita, tidak ada kegiatan biasa. Maksudnya setelah selesaikan pekerjaan RAB dan lain-lain, tidak ada lagi yang kita lakukan, selesai begitu saja. Terus belum lagi perjalanan kan, melelahkan sekali perjalanannya. 12 jam, hanya 1-2 hari di kota. Terus yang berikut memang kedekatan dengan anak-anak kayak lain rasanya kalau terlalu lama ditinggal. Jenny Sule merupakan salah satu guru yang ditugaskan mengajar di kampung Napan Yaur, distrik Teluk Umar. Kalau kita mau ke sini, kita harus dari kota Nabire naik perahu nelayan selama 6 hingga 6,5 jam. Itu yang paling murah sih. Kalau mau naik speedboat, bisa tiba 3,5 jam. Tapi harus ngeluarin biaya 4-4,5 juta rupiah. Karena biaya bahan bakar transport laut itu mahal sekali. Jenny ditugaskan ke kampung Napan Yaur ini sejak April 2017 bersama rekannya. Tantangan cukup besar karena di kampung ini diketahui ada sekolah yang sudah lama berdiri sejak tahun 70-an. Namun, karena tidak ada guru yang mau tinggal di pelosok seperti ini, mulai tahun 95, sekolah ini tutup selama 20 tahun lebih. Sekolah khusus YPK SD YPK Indri Napan Yaur ini dibangun tahun 70-an. Ketika mulai dari tahun-tahun itu pendidikan sangat berjalan dengan baik sampai dengan 1995 itu sekolah sudah tidak berjalan lagi, mulai dari 1995 hingga sampai 2016. Ya, ada 20 tahun. Itu sekolah sudah tidak berjalan lagi. Yang sekarang
bisa anak-anak kami khususnya di Napanyaur, Kampung Napanyaur, yayasan yang menghadirkan guru kontraknya, akhirnya Napanyaur masih bisa punya peluang untuk anak-anak kami masih bisa sekolah. Jenny dan rekannya mulai mengajar di Napanyaur sejak April 2017 dengan langkah awal memberantas buta huruf. Bayangkan kalau 20 tahun tidak ada yang sekolah. Artinya ada 3 generasi yang buta huruf di sini. Kalau saya sendiri memang dari dulu sangat ingin menjadi guru pedalaman. Kenapa? Karena saya melihat anak-anak yang punya impian juga, tapi terbatas guru. Tidak ada orang yang membantu mereka untuk mewujudkan impian mereka itu. Mereka berhak juga untuk itu. Pertama kali kami masuk, menghitung terutama kali dan bagikan gunung yang sangat besar bagi mereka. 4/2 atau 2/2 sangat berat sekali untuk menjawab itu. Namun sekarang sudah mulai bisa. Bahkan ada murid di kelas 5 yang sudah mampu untuk ratusan. Itu sesuatu yang sangat, ya mungkin di perkotaan sesuatu yang biasa ukuran anak SD. Tapi itu luar biasa sekali bagi kami. Bahkan mereka yang minta, ibu kita menghitung lagi. Terus yang perubahan dari segi attitude mereka, saat kita kasih sesuatu mereka terima kasih, permisi, mungkin hal-hal sederhana tapi sangat menyentuh sekali saat mereka mulai menunjukkan perubahan, memberikan kepuasan tersendiri lah. Selama mengajar di Napanyaur, Jenny sering menghabiskan waktu di luar jam sekolah untuk bermain dan belajar tambahan bersama anak-anak. Ini membuat Jenny menjadi sosok yang disenangi oleh anak-anak dan masyarakat. Tangan Pengharapan memberikan asupan gizi berupa makanan tambahan bagi anak-anak Napanyaur sebanyak 3 kali dalam seminggu. Bisa berupa biskuit, bubur kacang hijau, dan susu. Karena mengacu kondisi alam, anak-anak di kampung ini sebenarnya masih cukup dalam hal makanan sehari-hari. Karena kampung ini dibentengi pegunungan dan memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Tapi kegiatan makan bersama dengan menu makanan berat juga rutin dilakukan setiap minggunya. Momen ini dimanfaatkan Jenny bersama rekannya untuk membangun kerukunan dari seluruh penduduk kampung Napanyaur yang terdiri dari 3 RT ini. Mereka membuat semacam kompetisi. Setiap RT secara bergantian akan masak bersama dan menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka, serta menyajikannya dengan penataan yang terbaik. RT yang terbaik akan memenangkan kompetisi. Ini membuat seluruh masyarakat Napanyaur memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Keseruan demi keseruan banyak terjadi. Kehadiran Jenny sebagai guru pedalaman memberikan dampak baik yang luar biasa bagi masyarakat. Membuat masyarakat juga tidak ingin keberadaan guru-guru Tangan Pengharapan ini berakhir. Kalau untuk Mama tidak setuju. Kenapa? Karena demi Tangan Pengharapan bisa bantu kami, terus bantu anak-anak kami, sehingga anak-anak kami tidak begitu lama tapi bisa kenal huruf, bisa tahu hitung, bisa tahu tulis. Dulu ya memang mereka belum sekolah nakal, tapi begitu ada guru-guru dari Tangan Pengharapan ada perubahan. Ada perubahan, anak-anak bisa dengar-dengaran, terus bisa turut apa yang orang tua bicara, anak-anak bisa dengar-dengaran. Mudah-mudahan bisa menambah 5 tahun lagi Kak. Saya Tangan Pengharapan kalau ada guru baru, pergantian Ibu Jan sama Ibu Francisca. Masyarakat tidak ingin keberadaan guru Tangan Pengharapan berakhir di kampung mereka karena mereka merasakan perubahan yang terjadi atas anak-anak mereka. Misalnya seperti anak ini, Maria Marta Niwari. Biasa dipanggil Ata. Anak tunggal berusia 9 tahun ini tinggal bersama kakeknya. Ibunya meninggal saat Ata berusia 2 tahun. Ata awalnya termasuk anak yang pemalu dan sensitif. Mudah menangis jika diganggu teman-temannya. Dia juga tidak mengenal huruf ketika masuk sekolah.
Sejak mengikuti kelas persiapan, Atta mulai belajar, membaca, menulis, dan bermain. Karakter dan kecerdasan Atta terus meningkat sejak belajar dengan rutin bersama guru-guru Tangan Pengharapan. Setiap bulan, guru-guru Tangan Pengharapan harus turun ke kota Nabire untuk mengirimkan laporan dan juga menjemput bahan kebutuhan mereka dan kebutuhan sekolah. Kondisi alam yang tidak tertebak dan kondisi lautan luas menjadi satu tantangan tersendiri untuk dilalui. Badai dan gelombang laut jadi satu hal yang menakutkan saat perjalanan laut dengan perahu kecil. Satu kali, Jenny mengalami musibah. Perahu mereka hampir karam akibat diterjang ombak. Kejadiannya tepatnya tanggal 7 Maret 2018. Kami berangkat dari kota. Dari kota cuacanya sangat cerah. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pas pertengahan, karena jarak Napanyaur ke kota itu 6 jam. Tiba-tiba saya masih sempat tidur dari awal perjalanan. Tiba-tiba di tengah yang perjalanan setelah 3 jam kami tempuh, awan gelap mulai bergerak dari arah kiri, kemudian gelombang dari sisi kiri, kanan, depan menghantam perahu kami. Hanya dalam beberapa menit perahu kami langsung penuh dengan air laut. Saat itu bukan hanya gelombang, tapi hujan dan angin juga penuh. Kami langsung membuang seluruh barang yang ada. Namun gelombang semakin besar sampai perahu kami penuh. Sudah beberapa jengkal turun. Jadi supaya kami bisa selamat, tidak boleh ada barang sedikit pun di atas. Jadi kalau perahu kami masih di bawah dan gelap, kemungkinan ikan akan berdatangan, dan itu lebih parah lagi. Setelah berusaha sangat cepat, akhirnya setengah dari air bisa dikeluarkan. Kami bisa naik kembali ke atas perahu kami sambil mengeluarkan sisa air yang ada di dalam. Namun masalah selanjutnya adalah jangkar kami sudah dibuang. Jadi arus yang deras dan angin menyeret perahu kami hingga beberapa sekitar sangat jauh, bahkan sudah tidak ada pulau yang kami lihat lagi. Kondisi itu sudah malam, kami sudah sangat kedinginan dan tidak ada pulau satupun yang kelihatan, dan itu bukan rute jalur perahu bolak-balik, jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bapak Kepala Sekolah sudah wanti-wanti jangan sampai ada kami yang terluka sedikit pun, karena ini sudah malam, kemungkinan besar kalau ada bau darah pasti jiwa akan naik. Satu hal yang unik dari ketegaran Jenny sebagai guru pedalaman, Jenny tidak menyerah dan meminta untuk pindah tugas. Justru tetap bertahan dan ingin lebih lama mengabdi sampai kampung Napanyaur jauh lebih baik lagi. Rasa syukur masyarakat Napanyaur dan beberapa kampung lain di wilayah Teluk Umar atas kehadiran guru-guru Tangan Pengharapan di desa mereka diwujudkan dengan membuat sebuah perahu khusus untuk Tangan Pengharapan. Kayu bahan perahu ini diberikan oleh warga Kampung Yaur yang merupakan kampung induk dari Napanyaur secara cuma-cuma. Kapal ini dikerjakan oleh warga Napanyaur, terutama keluarga Bapak Tommy Binur yang sudah sangat bersyukur sekali atas perubahan yang terjadi atas anak-anak mereka. Perahu ini dibuat dengan bahan utama kayu merah yang sangat ringan. Kayu merah ini merupakan kayu yang sangat berharga bagi masyarakat pesisir pantai Papua dan sering dijadikan sebagai mas kawin. Karena dengan satu perahu dari kayu merah ini bisa digunakan untuk melamar perempuan Papua. Perahu yang bisa memuat sampai 1 ton lebih ini diberikan warga Yaur dan Napanyaur kepada Tangan Pengharapan sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap pendidikan. Perahu ini dibuat dengan kerja keras, mengingat ukurannya yang sangat besar, panjang sekitar 11 meter dan lebar sekitar 1,5 meter. Dedikasi Jenny sebagai guru pedalaman juga terbukti dengan terpilihnya Jenny sebagai guru terbaik saat acara National Annual Meeting Tangan Pengharapan tahun 2019 dan menjadi Best Coordinator tahun 2020. Guru-guru pedalaman pengganti sudah diutus ke Kampung Napanyaur. Hari ini,
Jenny sudah bertugas di sekolah berasrama Tangan Pengharapan di Atambua. Tempat baru yang baginya menjadi tanah air yang baru. Nafas bukan untuk mengejar tahta, karena sudah sangat jelas panggilanku. Kemanapun kaki melangkah, pelosokmu adalah tanah airku. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.